كلها هازلة وتكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عيسنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء كلها هذه الأرض وتكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عيسنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء التحيات والسلام أشهد على الكلام زين الدين يحترم المحبة وابتسام أشهد على الكلام هجر دين السلام كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء وانت عيسنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللقاء التحيات والسلام أشهد على الكلام زين الدين يحترم المحبة وابتسام أشهد بين الأنام هداه دين السلام التحيات والسلام أشهد على الكلام زين الدين يحترم التحيات والسلام أشهد على الكلام زين الدين يحترم المحبة وابتسام أشهد بين الأنام هداه دين السلام دين السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu
Skuy Ngaji. Oke, hari ini kita akan membahas menjadi muslim sejati nih. Sebelum membahas ke tema, saya mau menyapa dulu lah. Oke, menyapa Hardi dulu nih. Hardi keren banget hari ini. Aduh, terbang nih, terbang. Gimana Hardi kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nih, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah. By the way, kita sama-sama ya? Iya. Nafi semua ya? Janjian, mohon maaf. Iya. Oke, Pak Ustadz berbicara tentang tema kita menjadi muslim sejati. Nah, sebenarnya seseorang itu lahir kan dia udah menjadi seorang muslim. Apa sih, bukan apa sih ya, bagaimana kiat-kiat nih agar seseorang itu istiqomah gitu Ustadz dalam menjadi muslim atau muslimah gitu Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hidayata wa taufiqa. Pemirsa dan saqalbu dimanapun berada, insyaallah kita semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang keras gitu ya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di muka bumi ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa lensa qalbu dimanapun berada, tema hari ini adalah bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati gitu ya. Muslim artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita ikrarkan bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di sana kita ikrarkan bahwa kita ini adalah seorang yang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir, kita juga sudah muslim gitu ya. Muslim dari dalam kandungan kita sudah diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah berkata kepada setiap janin gitu ya. Alastu bi rabbikum kata Allah. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Maka pada saat itu kita semua menjawab bala syahidna gitu. Ya Allah, kami semua bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami, adalah Tuhan kami. Nah, setelah kita dewasa gitu ya, apa saja sih gitu ya supaya kita istiqomah gitu ya? Maka kita harus mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan seorang muslim itu sendiri. Nah, apa saja sifat-sifat seorang muslim itu yang sejati? Yang pertama adalah akidah yang bersih gitu ya. Akidah adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya gitu ya. Tanpa ada embel-embel makhluk yang lainnya gitu ya. Hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita percaya kepada yang namanya dukun gitu ya. Misal setiap hilang HP tanyain dukun lah. Di mana hilangnya nih gitu ya. Pas tanyain dukun pun tidak tahu juga. Nah, maka jangan sampai kita itu apa ya? terpaksa gitu ya. Dalam menjalankan seorang muslim, menjadi seorang muslim gitu ya. Dan juga jangan percaya juga kepada tarot gitu ya. Kan banyaknya sekarang orang yang pembaca tarot dan segala macamnya itu gitu kan. Nampaknya kehidupan kamu ini suram gitu ya. Madesu.
masa depan suram. Nah, dan juga jangan percaya juga yang namanya zodiak gitu ya. Karena masih banyak juga nih kaum-kaum milenial yang masih percaya dengan zodiak gitu ya. Misal kayaknya zodiak Taurus itu nggak cocok lah sama Pisces gitu misalnya. Karena kambing itu tidak cocok hidup di air gitu. Karena Pisces adalah ikan gitu ya. Nah, jangan percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Percayalah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Kepada Allah lah kita meminta dan kepada Allah juga lah kita kepada Allah lah kita menyembah gitu ya, dan kepada Allah juga lah kita meminta pertolongan gitu ya. Jangan minta pertolongan kepada selain Allah. Kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah, maka yang kita dapat hanyalah sebuah kekecewaan. Karena manusia itu sifatnya terbatas gitu ya. Beda dengan Allah yang maha segala-galanya. Gitu Rahman. Masih banyak materi lagi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. dengan materi kita yaitu bagaimana cara seseorang itu menjadi muslim sejati. Nah, Ustadz batuk nih. Batuk Pak Ustadz. Oke, masih batuk nggak Oke, nih? masih batuk nggak Pak Ustadz? Langsung aja nih Pak Ustadz. Langsung Sebenarnya batuk sih agak-agak gatal gimana gitu. Nah, Ah, sebelum pas banget nih. iya. sebelum menyampaikan materi nih Pak Ustadz. Gimana? Jadi Pak Ustadz, kita tuh punya produk namanya produk komiks nih. Ini cocok banget untuk Ustadz yang lagi batuk nih. Ini tuh mengandung herbal alami Pak Ustadz. Jadi aman diminum secara langsung Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz diminum. Ayo deh. Ini Oh, adik- ngajak adik- ngajak adik- ceritanya. Tadi Iya. biar Tadi suaranya agak-agak- bagus terus, Iya, biar biar jaga gak sakit pita suara tenggorokannya gitu. Jadi bukan pas batuk aja, Iya. tapi Iya. untuk mengantisipasi Iya, ya, benar. bisa juga ya Kak ya, Iya. menjaga benar Jadi nih. komiks ini punya dua varian yang dipegang oleh Ustadz dan Hadi itu adalah jenis potek dan ada lagi satu lagi ini jenis sobek. Oke, silakan diminum. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega ya Pak Ustadz Lega. ya? Karena komiks herbal Tinggal potek, batuk reda. Nah, sekarang giliran Pak Ustadz deh untuk menyampaikan materi lagi Pak Ustadz. Oke, siap. Silakan. Nah, tadi kan kita di segmen pertama sudah kita bahas bagaimana sifat seorang muslim yang sejati itu gitu ya. Yang sifat yang kedua, untuk menjadi seorang muslim sejati itu harus mempunyai yang namanya sifat sahihul ibadah gitu ya, atau ibadah yang benar gitu ya. Karena ibadah kita ini harus merujuk gitu ya, harus mengacu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat gitu ya. Tapi Pak Ustadz, kita kan tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Bagaimana kita melihat salat Rasulullah gitu? Maka kita bisa baca kitab-kitab gitu ya, karangan para ulama bagaimana sifat salawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal-hal yang khilafiyah gitu ya, misalnya kunut atau tidak, kemudian cara mengangkat tangan pada saat takbir, itu hal yang semacam itu adalah kalau ada dalilnya itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, kalau tidak ada dalil maka itu menjadi ibadah yang tidak benar gitu ya. Misalnya pas puasa gitu ya. Nah, kan Rasulullah SAW mengajarkan kita puasa itu mulai dari
adzan subuh gitu ya, sampai ke adzan maghrib berbuka gitu ya. Tapi Pak Ustaz, saya ini kuat Pak Ustaz. Saya nak puasa dari subuh sampai ke isya Ustaz. Maka ini menjadi sesuatu yang tidak benar gitu ya, karena tidak ada dalilnya gitu ya. Tidak ada dalil Rasulullah itu puasa dari subuh sampai isya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak yang kokoh. Nah, seorang muslim harus punya akhlak yang kokoh gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Maka kita contohlah akhlak dari Rasulullah gitu ya. Bagaimana Rasulullah bersikap terhadap seorang pengemis yang selalu mencaci maki beliau gitu ya. Muhammad itu gila, Muhammad itu penyihir gitu ya. Tapi tetap disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ia dikasih makan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah akhlak Rasulullah. Kalau misalnya kita kan ada orang bilang seperti itu, apalagi dia dalam keadaan maaf pengemis itu buta, bisa baik kita tempelin dulu kan. Nak ngejar tak bisa juga. Nah, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Dan begitu juga dengan orang-orang yang mencoba untuk mencelakai beliau gitu ya. Pada saat suatu hari orang yang mencelakai beliau itu tidak pernah tidak mencelakai beliau lagi, maka orang ini dicari sama Rasulullah gitu ya. Dicari, kemudian ternyata dia itu sedang sakit ternyata. Nah, maka dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, beginilah keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bagusnya juga itu kan ada dakwah nih, ada melalui lisan gitu ya, melalui berbicara, ceramah, dari mimbar, khutbah gitu ya, melalui lisan. Namun ada juga dakwah itu melalui akhlak gitu ya. Tanpa berbicara pun orang bisa mengambil ilmu gitu ya, mengambil hikmah dari melihat akhlak kita tersebut gitu ya. Nah, begitu juga dari Rasulullah, ada seseorang itu begitu melihat Rasulullah itu langsung adem nengoknya. Ada yang langsung berikrar, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya memiliki kekuatan jasmani gitu ya. Rasulullah SAW berkata, aku lebih menyukai muslim yang kuat dibanding muslim yang lemah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Harus rajin olahraga nih. Nah, supaya badan kita menjadi bugar gitu ya. Karena ada ibadah itu yang memerlukan fisik gitu ya. Memerlukan kesehatan seperti sholat, kemudian berhaji gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu itu ada perang gitu ya. Bagaimana seandainya kalau seseorang itu memiliki fisik yang sakit-sakitan? Nah, maka susah gitu ya. Mau berhaji susah, mau sholat susah gitu ya. Mau berperang susah. Maka penting sekali kita menjaga jasmani kita ini gitu ya. Nah, itu Rahma. Nah, Pak Ustadz, kelanjutannya akan kita sampaikan ya, Pak Ustadz, akan Pak Ustadz sampaikan di segmen 3. Siap. Maka dari itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui ngaji. dengan tema kita apa Hardi? Bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati. Iya. Betul Dari sekali. segmen 1 hingga segmen 2 tadi Ustadz kita menjelaskan Ya. sifat yang mencerminkan seorang Sebagai- muslim. iya, benar ada 4 banget. tadi ya. Baru 4. Yang pertama, iya. Ayo yang pertama apa? Akidah yang bersih. Oke. Betul. Yang kedua. Ibadah yang benar. Oke. Betul. Yang ketiga. Akhlak yang kokoh. Yang Dan keempat kekuatan kekuatan jasmani. jasmani. Dapat 100 nih. Iya. Dapat A. Oke, mantap. Oke, selanjutnya Pak Ustadz, silakan. Oke. Sekarang kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah seorang muslim sejati itu dia harus memiliki intelektualitas yang tinggi. Seorang muslim harus menjadi seorang yang cerdas gitu ya. Bagaimana kita lihat orang-orang di zaman dahulu gitu ya. Seperti Al-Farabi itu di barat dia digelar sebagai second teacher gitu ya. The first teacher adalah Aristoteles gitu ya. Memang orang sana gitu ya. Setelah Aristoteles tidak ada lagi maka ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah orang Islam maka diakuin sama orang barat tuh sebagai the second teacher gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga memiliki sifat fatonah gitu ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah artinya cerdas gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah itu tak cerdas, mungkin pas perang itu kalah terus gitu ya. Terbukti kan, hampir setiap perang Rasulullah dan para pasukannya selalu menang gitu ya. Bahkan Khalid bin Walid dalam setiap perangnya tidak pernah mengalami, selama dia menjadi muslim, tidak pernah mengalami kekalahan gitu ya. Nah, dan juga itu penemu jaringan 4G adalah seorang muslim gitu ya. Nah, Eyang Habibie, Mr. Crack gitu ya, di dunia penerbangan dijuluki adalah orang Islam. Nah, kita bisa belajar gitu ya, bagaimana seorang muslim itu mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi gitu ya. IQ-nya itu tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam adalah berjuang melawan hawa nafsu gitu ya. Karena yang namanya manusia itu tidak pernah terlepas dari yang namanya hawa nafsu gitu ya. Nah, orang ketika habis perang nih, alhamdulillah ya Rasulullah kita sudah selesai berjihad nih, sudah selesai perang gitu kan. Kata sahabat pada Rasulullah, wahai sahabat, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa kita baru saja menyelesaikan jihad yang kecil. Masih ada jihad yang besar yang masih menunggu kita, adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, gitu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah pandai menjaga waktu. Nah, karena ada dua hal yang sering kita itu lalai. Yang pertama adalah kesehatan, sehat, dan yang kedua adalah waktu luang. Nah, ini harus kita jaga gitu ya. Bagaimana dari kita bangun, setelah itu melakukan apa, setelah itu mau pergi kemana, jam sekian melakukan ini, kemudian jam sekian makan siang, dan jam sekian sholat gitu ya. Sampai akhirnya tidur lagi, maka itu harus benar-benar diatur, harus benar-benar dijaga waktunya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menjaga urusan dengan baik, artinya sistematis gitu ya. Artinya sistematis atau profesional gitu. Maka seorang muslim itu di dalam bekerja gitu ya, harus profesional gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah mandiri dalam segi finansial. Nah, seorang muslim itu harus kuat finansialnya. Abdurrahman bin Auf itu crazy rich waktu di zaman Rasulullah. Jadi kalau orang sekarang ini namanya crazy rich baru muncul sekarang, sesungguhnya pada zaman Rasulullah itu sudah ada crazy rich gitu ya. Gimana sih crazy rich-nya Abdurrahman bin Auf? Setiap keluar itu dia bawa duit 6 miliar untuk bagiin. Keren gak sih? Sekali bawa 6 miliar. Sekali bawa 6 miliar untuk dibagi-bagiin ke
kaum fakir miskin gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki kemandirian dalam finansial, bagaimana kita bisa melakukan hal yang seperti itu? Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Bisa dengan macam-macam gitu ya. Kalau profesi kita dokter, bisa ngasih pengobatan dengan gratis gitu ya. Atau bisa dengan yang dilakukan oleh Abang Gamal Albin Said gitu ya. Abang. Nah, beliau itu kan dokter gitu ya. Cuman untuk berobat bisa menukar dengan barang-barang bekas, bisa ditukar dengan sampah gitu ya. Maka inilah di semua profesi, guru juga bisa seperti itu gitu ya, memberikan ilmu dengan gratis gitu ya, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan anak-anak ngaji, kemudian apalagi penyanyi Hardi gitu ya, menyanyikan lagu yang baik-baik gitu ya, yang lirik-liriknya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Maka itu menjadi sebuah bentuk kebermanfaatan bagi kita gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, Masya Allah sekali. Pak Ustadz menjelaskan 10 sifat mencerminkan seorang muslim yang sejati. Benar gitu banget ya. Kak Rahma. Nah juga tidak terasa nih 30 menit sudah kita membersamai pemirsa kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pemirsa jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan juga ingat, jika batuk, minum Comix herbal, Tinggal potek batuk reda. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi dan Hardi, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala keluh kesahku ku tuangkan padamu, segala bahagiaku hanyalah darimu, segala amal baikku ku dekatkan padamu, segala amal burukku ku jauhkan darimu. I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Muslim, live in a perfect harmony. Segala ujian hidup datangnya darimu, segala amal baikku ku dekatkan padamu. Jangan cuma kita mengingat urusan duniawi, dunia hanya sekedar titipan sang ilahi. I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Muslim, live in a perfect harmony. I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Muslim, I'm proud of you Islam, Islam jalanku yang indah. Ya Rabbi, ya Rabbi. I'm proud of you, Muslim.
rather be Muslim, living a perfect harmony. I'd rather be Muslim. I'd rather be Muslim. I'd rather be Islam. Islam jalanku yang indah. Islam jalanku yang indah. Islam jalanku